Apakah engkau menyukai Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab ucapanmu? Maka bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Artinya, kalau ada kemungkinan Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab ucapan sang pengucap, begitu ya, maka jangan bicara. Ya enggak? Apakah engkau menyukai Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab ucapanmu? Ali bin Abi Thalib punya ucapan yang lain. Likulli maqam maqal. Setiap tempat ada ucapan tertentu. Kadang-kadang kita ucapkan ini, kadang-kadang kita ucapkan itu. Saya ingat sekali apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang seorang da'i di negeri Inggris yang bersemangat mendakwahkan kepada kebenaran di majelis orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Dai ini semangat menyerukan kepada kebenaran. Bagus ya. Tapi majelisnya itu majelis orang-orang Inggris, orang-orang London yang baru masuk ke dalam agama Islam. Dai ini memulai pelajarannya atas orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam itu dengan mengajarkan kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Maka kemudian sang dai ini menjumpai jumlah orang yang ngaji itu berkurang secara drastis. Dan dia kemudian mencari tahu nih orang-orang kemana. Ternyata dia jumpai orang-orang yang masuk Islam ini sebagiannya murtad. Dia tanya, kenapa kamu keluar dari agama Islam? Di dalam agama Islam banyak sekali perbuatan dosa yang terkategorikan dosa besar. Dalam agama saya yang sebelumnya tidak dikenal ada yang namanya dosa. Lalu buat apa saya masuk ke dalam agama Islam yang dengan sebab itu terancam dengan dosa-dosa besar? Maka menyesallah dai ini merubah uslubnya dan bercerita kepada Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Kira-kira yang salah apa? Imam Zahabi nulis kitab Al-Kabair. Yang salah siapa? Imam Zahabi Ustadz. Loh kok bisa? Ngapain dia nulis Al-Kabair? Yang salah dai ini. Orang baru taubat masuk ke dalam agama Islam, dijelaskan tentang dosa-dosa besar. Ya kaget. Di antara dosa besar minum khamar. Mereka baru meninggalkan meminum khamar. Bahkan terkadang kemudian apa masih sembunyi-sembunyi minum khamar ya. Ya orang kafir masuk agama Islam kadang-kadang masih apa? Sembunyi-sembunyi minum khamar, betul? Jangankan orang-orang kafir yang ada pada zaman ini. Sebagian sahabat baru masuk ke dalam agama Islam ketika berperang Uhud bersama Rasul singgah di suatu tempat. Dan sebagian sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aj'alna zatul anwat. Ya Rasul, tolong dong sediakan bagi kami pohon untuk kami menaruh senjata-senjata sebagaimana orang-orang musyrik itu menaruh senjata-senjata di pohon Zatu Anwat. Jadi orang-orang musyrik itu biasa naruh senjatanya di pohon Zatu Anwat. Mereka berharap berkah atas pohon tersebut, maka menaruh senjatanya di Zatu Anwat. Ini para sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam. Masih ada dalam tanda kutip sisa-sisa syirik jahiliyah pada diri mereka. Sebagaimana itu mungkin sekali pada diri kita yang hijrah ini. Sudah tahu bahwasanya musik itu adalah haram, tetapi ketika mendengar suara musik, kok ya kadang-kadang mau goyang. Ya, kok ketawa mas? Tahu musik itu haram, tapi ketika terdengar suara musik kok kadang-kadang ya bersenandung, kadang-kadang mau goyang, tanpa sadar, kaki gerak-gerak. Ya itu proses wajar ikhwan, saya tidak katakan itu boleh ya. Bayangkan sudah sekian lama menjadi penikmat musik, betul?
kemudian meninggalkan, kan tidak bisa. Jarang ada orang yang berbalik 180 derajat, langsung membenci. Jarang, tapi kadang-kadang masih terbawa ya. Kaki goyang-goyang, kemudian terbayang sama dia. Masya Allah, lagu ini nih, waktu saya pertama kali dengar, saya lagi gandengan sama pacar saya dulu. Kebayang tuh yang aneh-aneh tuh ya. Ya. Maka kembali kepada pembicaraan kita, setiap tempat ada ucapan. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah engkau suka Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab ucapanmu? Bukan berarti setiap tempat diucapkan apa yang mau diucapkan, disampaikan apa yang mau disampaikan. Ditakar. Mana yang tepat, mana yang pas, mana yang berhajat, mana yang ditunda. Ketika ada seorang dai tidak menyampaikan itu, maka baik sangkalah. Yang pertama kali berbaik sangkalah. Bahwasanya dia pasti insya Allah memiliki pertimbangan secara maslahat madarat ataupun yang semisalnya.